menjelaskan bagaimana 119 bisa ada 120 dan dari mana dapat 120, dari mana dapat 119, kok dua-duanya bisa sama kalau dua-duanya tutup pintu. Itu dia, oke? Tapi saya mau hapus dulu semua, hapus semua dulu, dan hanya garis kedua itu yang saya gambar, perbedaan antara Gregorian dan Kyriot. Karena ini Gregorian di sini, Kyriot di sini, lalu yang lain begini, udah kacau balau lihat papan ini. Kalau kita nggak terlalu ngerti, oke? Jadi saya mau hapus. Oke, kita sudah tahu tentang 1D 1M. Ini Kyriot, ini Gregorian. Kita tahu Kyriot ini apa? 1D 1M, betul? Kita tahu itu. Dan Sapa keluar dari mana menuju ke mana? Ezra keluar dari Babylon ke Yerusalem. Jadi ini Babylon, ini Yerusalem. Dan waktu dia sampai di Babylon, apa tanggal Kyriotnya? Hari pertama, bulan kelima. Dan sekarang kita mau tarik ke atas. Kalau di Gregorian, dia keluar Babylonnya kapan? Ditemukan kapan? April 1944. Dan kita juga mau cari tahu kapan ini terjadinya di Gregorian. Kita tahu seluas kita di bawah ini apa? Midnight Cry, berdasarkan bangun-bangun dan jatuh-jatuh. Kita nggak perlu ulang lagi ke situ kan? Untuk membuktikan bahwa doubling itu di Midnight Cry. Jadi kita sudah tahu bahwa ini kapan? Agustus 1544. April 19, tapi Agustus 19, oke? Jadi beginilah kira-kira gambarnya. Jadi sekarang saya mau lihat peristiwa yang sudah terjadi di zaman Ezra yang menggambarkan peristiwa yang belum terjadi di zaman William Miller. Ulang. Peristiwa yang sudah lama terjadi di zamannya Ezra pakai kalendernya Ibrani yang melambangkan peristiwa yang belum terjadi di zaman William Miller pakai kalender yang beda Gregorian. 100% sama jaraknya. 100% sama. Oke. Mari kita buktikan dengan lihat kalender masing-masing. Di sini kalendernya bulan pertama, kedua, 3 sampai 12. Kalau ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Di sini terdiri dari 30 hari, 29, 30, 29, 30. Oke, 30, 29, 30, 29, 30. Perlu tulis di sini lagi kalau udah sampai di sini? Nggak usah. Kalau di atas sini, kita tahu April 19, jadi ini April. Lalu apa? Mei, Juni, Juli, Agustus.
Mei, April, pantas. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, sejauh ini oke? Sangat simpel dan sederhana, itu kan? Oke, kalau di bawah mulainya hari pertama, artinya saya hitung 30-nya total, betul? Karena mulai hari pertama, artinya saya harus hitung 30, betul? Artinya di sini hitungnya berapa? 30. 30 tambah 29 berapa? 59 tambah 30? 89 tambah 29? 18. Oke, pas masuk sini kita lihat 5. Berapa hari saya butuhkan dari bulan kelima? 1. Artinya saya cuma butuhkan 1. Tambah berapa? 1. 119. Setuju? Artinya dari sini ke sini berapa lama? Sekarang saya ke atas, Gregorian. Di April ada berapa hari total? 30. 31. April. Kita mulai dari tanggal 1 atau tanggal 19? Oke, 19 ke 30 ada total berapa? 12 tambah 31 berapa? 43. 43 tambah 30. 73 tambah 31. 104 tambah berapa? Berapa hari Agustus? 15. 104 tambah 15 berapa? Wow, wih. Ini terjadinya dulu kala, kalendernya beda. Ini terjadinya kala nanti, kalender beda. Tapi Tuhan bilang, I am in control. God is in control of prophecy. Tuhan is in control of nubuatan. Mari kita ke Kejadian 6 ayat. Jangan sampai situ. Ya. Punya dulu. Saya nggak akan hapus. Saya cuma mau tambah. Oke, saya tahan dulu. Tahan dulu. Oke? Ezra 7 ayat 9. Ezra 7 ayat 9. Ezra, kalau kita baca buku Ezra, apakah pertanggalan Ezra Gregorian atau Keriai? Keriai. Artinya kalau buku Ezra kita baca, kita harus tanggalnya di mana? Baru kita terjemahkan ke situ, oke? Oke. Ezra 7:9 bilang, bulan pertama dia mulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima dia tiba di Yerusalem. oke. Jadi dia dari sini ke sini, dari bulan pertama, hari pertama sampai hari pertama bulan kelima. Babel, Yerusalem. Dan kalau kita hitung, itu sebenarnya berapa bulan persis? 4 bulan. Okay. Dan kalau kita taruh ke 4 bulan persis di kita punya pengertian, kalau 4 bulan persis kita punya, aduh ini saya harus tambah dulu sebelum, ada satu yang saya harus tambah, karena kalau nggak lobang kita. Oke.
Rem dulu, rem. Karena ada satu yang saya belum ikut sertakan yang bisa membuat jembatan ini tidak disambung. Kita ke kejadian 7. Mudah-mudahan di 7. Kalau enggak kita cari. Aduh, ini printing sekali ini ayat ini. Ya, ini dia. Tujuh ayat 11. 7 ayat 11. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi di sini supaya kalian tahu apa yang kita sedang lakukan, supaya bisa diantisipasi. Di Alkitab ada ini, kita di sini, dan Alkitab ada polanya sendiri juga. Alkitab ada polanya sendiri juga. Okay. Jadi walaupun ini Alkitabiah, nubuatan ada kalendernya sendiri. Mudah-mudahan kalian nggak dibingungkan. Nggak perlu bingung karena saya belum bilang apa. Yang penting kita tahu nubuatan punya cara hitung agak berbeda, oke? Saya takut saya hilang kalian, tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun pikiran kalian supaya nggak perlu kehilangan, oke? Oke. Sebelum kita buktikan itu benar, mari kita ke Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat 6. Apakah saudara-saudara tahu kita sedang bikin apa sekarang? Kita mau lihat sistem perhitungan nubuatan Alkitab. Nubuatan, cuma nubuatan. Dan untuk cari tahu sistemnya, kita ke Wahyu 12 ayat 6. Oke, mari ke situ. Jadi simpan ini dulu ya, simpan ini dulu, simpan. Saya tahu saya hidup di sini, saya tahu Alkitab punya kalender ini. Sekarang saya mau tambah satu lagi, ialah standar hitung nubuatan Alkitab. Yang saya akan ikut sertakan di sini nanti, oke? Oke. Mari kita baca ayat 6. Dan wanita terbang ke padang belantara untuk 1260 tahun lamanya, di mana dia diberikan makan di situ. Betul? Setuju saudara-saudara? Setuju sekali. Jadi wanita ini di padang belantara jangka waktunya berapa? 1260. Sekarang ke ayat 14. 12 ayat 14. Wanita ini diberikan sayap. Kalau sayap artinya terbang sama. Di padang belantara yang sama. Di mana di tempat dia diberikan makan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya 1260 sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ini sama dengan ini, artinya 1 masa, 2 masa, setengah masa, sama dengan 1260. Setuju? Artinya kalau kita tambah, ada 3,5 masa. 3,5 masa sama dengan 1260. Setuju? Kalau 3,5 masa sama dengan 1260, kita isolasi. Isolate. Apakah benar bahasa Indonesia begitu? Isolasi? Okay. Isolate. Kita singkirkan, sendirikan M-nya, betul? Isolasi ya. Dan kalau saya singkirkan M-nya, yang ini ke bawah, betul? Apakah matematika saya masih benar? Si. Betul? Oke. Silahkan kita hitung berapa M. 360. M sama dengan 360.
Lalu kita kembalikan ke situasinya di sini. 1M sama dengan 360. 2M sama dengan 360 kali 2, 720. Setengah M sama dengan 360 kali setengah atau bagi 2, 180. Tambah sama dengan 1260. Apakah ini equation karena kiri sama dengan kanan? Ya. Artinya M sama dengan tahun. 1 tahun 360. Tuh. Dan kalau 1 tahun 360, artinya 1 tahun terdiri dari berapa bulan? 12. Artinya 1 bulan terdiri dari 30. Karena 360 bagi 12 sama dengan 30. Setuju? Artinya kalau mau hitung nubuatan, inilah polanya. Untuk hitung nubuatan ini polanya. Kalau mau lihat sejarah detail Ezra seperti itu, ini. Kalau mau lihat di zaman kita, ya gampang ke situ. Oke. Apakah setiap bulan 30 di sini? Apakah setiap bulan 30 di sini? Itu bedanya. Oh, itu bedanya. Oke? Itu bedanya. Apakah sudah settle bahwa itu demikian? Lali? Ya, oke. Lali, kenapa saya mau tanya? Kenapa Tuhan kasih sesuatu yang bukan main rumitnya tapi bisa dijangkau? Kenapa nggak black gitu? Supaya asa otak. Harus cari. Dan kalau kamu cari, akan kamu temukan. Dan waktu kamu temukan dengan susah payah, bukan main indahnya. Kalau dikasih cuma-cuma, diinjak-injak. Betul? Oke, kita sekarang ke sini. Dari sini ke sini, Ezra berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, betul? Bukan main indahnya. Oke, kalau 4 bulan, berdasarkan nubuatan berapa lama? Berdasarkan Keriat berapa lama? 119. Ada persoalan? Tidak. Dan saya akan jelaskan, jangan main terima saja. Saya akan jelaskan the reality of it. Tetap kena. Jadi apakah saya bisa justify bahwa 120 di sini? Benarkan? Iya, berdasarkan apa? Ini. Apakah saya bisa benarkan 119 di sini? Iya, berdasarkan ini. Nah, sekarang kita combine dua-duanya dan dua-duanya tetap benar dengan adanya dua-dua, tetap benar. Oke. Mak Sil, Mak Sil, saya lihat Mak Sil sedang senyum-senyum di depan. Saya nggak mau tanya kenapa, karena saya sudah tahu kenapa. Karena Mak Sil bilang bukan main manisnya firman Tuhan. Oke, kita maju. Mari kita buktikan 120 sama dengan 119 tanpa difermak. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3.
Saya akan, oke. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Artinya, di saat 120 tahun, Roh Kudus sudah ditarik sempurna, betul? Nggak akan selama-lamanya, hanya selama 120. Artinya pintu kasihan setelah 120. Dan kalau ada 120, artinya di ujungnya ada pintu berdasarkan Kejadian 6 ayat 3. Setuju? Nah, sekarang disinilah kita mau cocokkan 19 dengan 20. 100. Tanpa kita tambah-tambah atau kurangi untuk membenarkannya. Kalau ini 120, kalau ini 120, dan artinya ini 119, betul? Setuju? Ini 1, betul? Dan di ujungnya ada apa? Tutup pintu. Tutup pintu. Sudah tutup pintu? Sudah tutup pintu? Sudah tutup pintu? Sudah mulai 119. Saya mau tunjuk 119. Apakah ini hari pertama 119? Sudah tutup pintu? Apa maksudnya hampir lama-lama? Antara malam atau belum malam, nggak ada hampir tutup pintu. Apakah sudah tutup pintu berdasarkan ini? Artinya kalau sudah masuk 119, sudah apa? Iya. Setuju? Di sini masih ada yang tertutup, sedang tertutup pintunya? Karena masih 119? Oke, mari kita ke hari terakhir 119. Namanya 119, ada apa? Jadi apakah 119 tutup pintu? Pertanyaannya, ini tutup pintu untuk si A, si B, si C, C. 119A, B tutup pintu. Setuju atau tidak? Saya ulang lagi. 119A sudah tutup pintu untuk B. Katanya 119. Katanya 119 tutup pintu. Kenapa di 119 belum tutup pintu? Ini namanya progresif. Jadi walaupun sudah sampai 119, walaupun sudah tutup pintu, tapi belum tutup pintu semua. Apakah oke? Pertanyaan saya, apakah 119B tutup pintu untuk C? Dan jawabannya sama. Sekarang saya mau tanya, untuk 119C, pikir baik-baik sebelum jawab, apakah itu tutup pintu? Apakah itu tutup pintu? Apakah tutup pintu? Untuk siapa? Untuk semua. Yang belum tutup sudah tertutup. Artinya walaupun tutup pintu belum semua. Walaupun tutup pintu belum semua. Semua sudah tutup pintu.
Dan hari detik terakhir waktu semua tutup pintu, di mana tutup pintu nggak ada kesempatan lagi yang masih bisa masuk, itu tandanya permulaan 120. Artinya 120 bicara tentang nggak ada lagi yang bisa masuk. 119 bicara tentang ada yang masih bisa masuk walaupun ada yang pintunya sudah tertutup. Apa bedanya? Nggak ada. Cuma menjelaskan sesuatu yang benar selama ini, hanya tambah jelas dilihatnya. Bagaimana? Oke? Daripada tutup untuk sapa saja. Hmm. 119 permulaan 120. Itu ini 119 kan yang sesuai dengan karakter baik ya. Lalu yang di bawah itu kan sesuai dengan buatan 120. Nah yang saya mau bertanyakan bahwa apakah mulainya sama dari kosong itu dari kosong ke 119 dengan kosong ke 120 itu sama permulaannya itu atau perbedaan? sama. Sama. Nah, sekarang ada selisih satu. Ada selisih satu. Jadi selisih satunya itu di depan atau di belakang? Selisihnya di belakang. Di belakang. Ya. Oke. Karena semua, sekarang saya mau tanya, apakah saya bisa ke 119 dan berada di 119 sebagai langkah ke 119 kalau saya mulainya di langkah 2? Hah? Kalau saya mulai langkah 2, posisi saya 118. Setuju? Apakah setuju? Saya mau hitung langkah saya, oke? 10 langkah. Berapa? 2, 3, 4, 5. 5 sajalah, terlalu jauh 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya di langkah ke berapa? 5. Dari mana saudara-saudara tahu saya langkah ke-5? Karena saya sudah ambil 5 langkah. Oke. Sekarang ini 1 kan? Tapi saya mulainya di 2. Oke. 2 atau 1? Tapi 2-nya yang tadi kan? Tapi 3-nya tadi kan? Tapi 4-nya tadi kan? Tapi 5-nya tadi kan? Untuk saya berapa ini? Untuk saya sekarang yang terakhir berapa ini? Langkah ke berapa? Tapi posisi di mana? Artinya kalau 22 sampai 119, 22 harus melewati langkah pertama. Oke. Sorry. Ya. Apakah di posisi angka 119 itu sama dengan posisi persiapan untuk masuk ke dalam fakta posisi 120 berarti tertutup? Sampai situ pertanyaannya? Iya. Makasih. Saya mau jawab bahasa Inggris karena dari tadi saya nggak pernah jawab. Saya rasa nggak enak dan saya mau jawab bahasa Inggris supaya saya was jawab untuk dia. You better believe it, brother. Benarnya bukan main. Betulnya bukan main. Apakah kalian mengerti pertanyaannya? Iya. Jadi orang pertama masuk ke Bahtera, orang kedua, orang ketiga, pas masuk 120 nggak ada yang bisa masuk lagi. Jadi secara official mulai tutup pintu berapa? 120. Walaupun pelan-pelan sudah mulai di 119. Artinya apakah ada tutup pintu pas mulai 119? Apakah ada tutup pintu pas mulai 120?
Oke? Mantap? Itu kayak micro stand up. You better believe it also, lady. Selebrasi midnight. Yes indeed, yes indeed. Bagus sekali. Yap, betul sekali. Mantap sekali dia. Oke, sudah mantap? Ya, masih. 120 itu kira-kira waktu sama nol. Ya. 120 tahun kasih pekabaran. Yap. Itulah Samano. Jadi bukan seperti Samano. So itu dia. Oke? Jadi perlu kita bingungkan kedua ini? Tidak, karena di sini ada tutup pintu, di sini total tutup pintu. Oke? Dan oleh sebab itu kita akan naik kemana? Sini sekarang. Jadi sudah lihat bahwa ini totalnya berapa? 119. Tapi kalau hitungan 30 berapa? 120. Loh, mau pakai yang mana? Mana-mana. Karena mana-mana kena. Malahan kalau bisa pakai dua-dua. Supaya gambarannya lebih apa? Lengkap. Sekarang kita ke atas sini. Kita sudah hitung ya tadi? Sudah hitung. Kalau sudah hitung, sudah. Saya pikir belum hitung. Oke. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Kan ini sudah mantap ini. Ini kita sudah paling kurang ada 4 atau 5 konsep dasar yang kalian sudah harus ketahui. 5 konsep dasar. Ya. Apakah tutup pintu bisa memberikan gambaran bahwa tutup present Sorry. Terganggu di tengah. ya, Ah, itu dia mantap. apakah tutup pintu di 119 dengan 120 itu ada perbedaan bahwa di 119 adalah tutup pintu untuk kita tersentuh dan 120 untuk hidup. Konsepnya 100% benar dan saya akan ilustrasikan kenyataannya. Mantap sekali. Oke, apakah ini sudah? Ini sudah. Sekarang saya mau ilustrasikan bagaimana kenyataannya ini, betul? Kenyataannya bagaimana, oke? Dan inilah yang akan ditanyakan, oke? Saya mau Oke, di atas lah. Ini kenyataannya. Inilah kenyataan untuk kita di akhir zaman. Yesaya 23 ayat 15. Mari kita ke situ. Yesaya 23 ayat 15. Yesaya 23 ayat 15. Tolong baca. 23 ayat 15. Apakah ini ayat big time present truth? Oh, this is big time present truth punya ayat. Akan tiba saatnya di mana pada hari itu Tyre itu utara, dan utara sesuai dengan Yeremia 25 adalah Nebukadnezar, dan Nebukadnezar sama dengan utara, dan Nebukadnezar utara sama dengan kepausan. Jadi kenyataannya pada saat itu kepausan akan dilupakan. Oke, kapan kepausan dilupakan? Tahun 17:8. Pertanyaan berikut, berapa lama dia dilupakan? Selama 70 tahun atau satu kerajaan? Artinya di sini 70 yaitu satu kerajaan. Jangan hitung 70 tahun. Karena ini simbol. Dari mana saudara tahu ini simbol? Karena 17:8 dan ini setelah 1844. Dan waktu dia masuk 1844 nggak bisa dihitung literal lagi, betul? Artinya ini apa? Simbol. Tapi 100 kerajaan nggak simbol. Setuju tuh? Oke. Jadi ini simbol. Ini simbol apa? Apa yang kalian tahu tentang 70? Umat Tuhan di mana?
Mereka sedang buat apa di sana? Sedang ditahan atau di apa? Ditawan. Scatter, ditawan, betul? Artinya ini lambang apa? Ada yang di apa? Tawan. Apakah Paus mulai ditawan di sini? Selama ini dan artinya ini kepausan ditawan, oke? Nah, 70 tahun tawanan itu ditawan di bawah satu kerajaan. Nah, sekarang kalau ini 1260, ini kerajaan siapa? Kerajaan keberapa dia di Wahyu 17? 5. 4 pagan Rome, Babylon, Media, Grecia, pagan, papal. 5, oke? Jadi ini kelima, kerajaan kelima. Artinya ini kerajaan keberapa? 6 lah. Artinya ini kerajaan keberapa? 7 lah. Pertanyaan, apakah dia masih ditawan di sini? Enggak. Karena dia hanya ditawan di bawah satu kerajaan, dan kerajaan itu kerajaan keberapa? 6. Oke, setelah 5 kepausan, siapa berikutnya sesuai dengan Wahyu 13 ayat 11? Amerika. USA. Artinya selama Amerika menjadi kerajaan ke-6, dia masih ditawan. Artinya dia lepas tawan waktu Amerika sudah bukan kerajaan ke-6 Alkitab nubuatan. Setuju? Oke, sekarang saya tanya, kapan Amerika tidak menjadi kerajaan nubuatan Alkitab lagi? Sunday Law. Artinya ini kapan? Sunday Law. Betul? Dan kita tahu Sunday Law tutup pintu untuk orang yang tahu Sunday salah tapi masih pilih untuk berbakti. Setuju? Dan itu namanya orang apa? Advent. Artinya di sini Advent tutup pintu 119 atau 120? Kalian tahu. Tapi Advent terdiri dari berapa kelompok? Namanya? Dan siapa? Levite, priest dan Levite. Jadi apakah Levite finish di sini? Apakah priest finish di sini? Priest tutup pintu, priest terakhir. Levite tutup pintu, Levite terakhir. Jadi kalau ini 120, ini lambang 119. Oke? Dan thank you Gedi untuk bawakan itu tadi. Puji Tuhan. Oke? Oke, bagaimana? Gedi jam berapa? Saya nggak mau lewat. Jam berapa? 3:37. Wow. Oke, mantap. Ya? Tadi agak hilang di ingatan kerajaan 100 kerajaan. 1. Di 23:15 dibilang. Ya. Nah, coba baca Yesaya karena kita dapatnya di ayat. Kita nggak tarik dari langit di mana ya. Dan dapatnya di ayat. Pada waktu itu, Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Seorang raja itu, kalau raja harus ada apa? Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Apakah dia mulai nyanyi? Karena sudah apa? Sudah senang dengan profesinya. Kalau dia dimasuk penjara, nyanyi nggak dia? Dia. Oke. Saudara Victor udah ngerti? Dan satu kerajaannya siapa? Amerika. Nah, di sini dia dilupakan.
Di sini dilupakan. Dan yang dilupakan siapa? Kerajaan kelima. Dan dia akan dilupakan selama satu kerajaan. Dan kerajaan yang dimana dia dilupakan ialah kerajaan keenam, karena itu satu kerajaan. Lalu kerajaan ketujuh, dia sudah diingat kembali. Kapan dia diingat kembali? Sandelo. Artinya dia dilupakan dari 1798 sampai Sandelo. Dan kita tahu Sandelo tutup pintu untuk semua orang apa? Advent. Dan semua lambangnya 120. Tapi orang Advent punya tutup? Enggak, pada waktu Sandelo saja. Karena sebelumnya sudah tutup. Dan sebelumnya itu sama dengan 116. Itu dia. Ini Amerika. Kerajaan ke-6. Ini PBB. 7. Yep. Sampai Daniel 11:41 dan Daniel 11 ayat 16, glorious land, pleasant land, Daniel 8:9. Habis. Bentuknya kerajaan PBB itu bisa interval waktunya berapa? Sudah Jeffrey, saya punya jawaban sama dengan yang detailing. Jangan terbang, kita jalan. Kita akan ke situ. Saudara Jeffrey tahu, we are enjoying Bible study, betul? Oke, bagaimana saudara-saudara udah mengerti ini? Saya mau lihat kalau saya perlu tambah lagi konsepnya. Ayat berapa? Ayat berapa? 13. 11. Nah, Amerika masih ada, cuma nggak menjadi kerajaan ke-6 lagi. Sekarang yang berjaya PBB. Setelah Sandelo. Oke? Binatang yang mana? Daniel 11:45. Ya. Oke. Saya rasa sudah mantap, karena kalau saya tambah lagi bisa saja lebih dari 20 menit. Ya. Tolong. Tadi waktu dikatakan Paulusan dilupakan, baru kerajaan berikut adalah PBB. Amerika. Habis Paus bukan PBB. Bukan karena adanya Amerika, dilupakan di bawah kerajaan Amerika. Ya, setelah Amerika dikatakan bahwa PBB yang akan berkuasa. Yap. Namun masihkah si Donald Trump yang akan menjadi PBB? Iya, karena Donald Trump sekarang di bawah PBB, karena Amerika di bawah PBB. Amerika masih ada, tapi Amerika di bawah kerajaan ke-7, karena 6 sudah tenggelam, walaupun kenyataannya masih ada. Sengatnya sudah hilang. Oke. Ya, Dolphin. Waktu di kerajaan ke-7 itu, PBB. Ya. Apakah Donald Trump masih aktif? Oh ya. Absolutely. Daniel 11 ayat 3 dan 4 itu. 11 ayat 3 itu kelas berat. Tapi itu sudah keluar jalur. Ingat, kita sedang melayani yang agak pelan. Pelan tapi selamat. Lambat tapi selamat. Oke? Nggak ada salahnya pelan. Pasti nggak tabrakan. Oke? Brother Alex, tolong kasih mic pada Brother Alex dan kita tutup. Kita punya sesi pertama ini dengan pertanyaan, lalu kita bubar untuk sesi ini. Ya. Baik, terima kasih atas waktu ini. Melihat ayat Yesaya 23 ayat 16 tadi. Nah, kita sudah tahu penjelasannya tadi. Pertanyaan saya ini adalah, ketika dia dilupakan, berarti kebosan dilupakan. Ya. Lalu dia dilupakan dalam satu kerajaan. Apakah
hubungan kedua ini sama saja the beast dilupakan dan yang naik menderita adalah image the beast. Apakah seperti itu? Iya. 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 Jadi artinya image the beast adalah patulan dari Betul. kemanusiaan itu sendiri. Betul. Sangat betul. Jelaskan lebih dalam. Sorry, perlu di Bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin hari ini menjadi tes atau sudah dikatakan ini sebagai satu dunia. Well, sebenarnya saudara Alex sudah jelaskan tadi, sudah mantap. Makanya waktu bilang tolong jelaskan, berarti Alex sudah jelaskan tadi. Walaupun saya akan tambah, oke? Saya mengerti. Permintaan saudara Alex saya akan tanya. Oke. Tapi jaga waktu karena kita harus sangat strict dengan waktu, oke? Berapa lama lagi supaya saya tahu berapa lama penjelasannya? Kalau enggak, 15? 15 menit itu kita habis atau saya enggak ngomong lagi? Habisnya 15 jam 2-nya 15 menit. Jadi acara ini habis atau saya nggak ngomongnya 15 menit? Atau habis dan nggak ngomong sama? Sama. Oke, kalau gitu nggak ada di antaranya. Oke, let's do it. Mari ke Wahyu 12 ayat 2. Sorry, Wahyu 13 ayat 2. Wahyu 13 ayat 2. Saya hapus ya, boleh hapus ya. Nah, jadi kalau saudara Victor nggak mengerti, jangan takut. Ini bonus untuk Brother Alex dan siapa saja yang masih mau ikut. Akan diulang kembali, oke? Tapi kalau bisa ikut, no problem. Walaupun ada hubungannya, tapi enggak sekali. Nah, yang tadi tanya bisa jelaskan lalu saya bilang itu keluar jalur. Itu keluar jalur kelas berat. Ini enggak terlalu kelas berat. Itulah pembenaran saya, oke? Oke, Dolphin? Saya mau seadil mungkin. Ayat 2, tolong baca. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang. Sorry, ayat 3. Oh iya, 2. Sorry. Kenapa 3? Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. 13 berapa? 13 berapa? 2. Sekarang kita ke 13:15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dragon berikan kepada binatang, binatang memberikan kepada kembarnya, betul? Setuju kan? Dan kita tahu sesuai dengan Wahyu 16 ayat 13, dragon adalah dragon, beast adalah beast, image adalah nabi palsu. 16:13 Wahyu 16:13. Bahasanya lain di sininya dengan apa yang kita sudah gambar. Ini adalah ini. Apa image? Kembar. Apa false prophet? Apanya false prophet? Kembarnya siapa? Apakah image kembar? Dan kalau image false prophet artinya apanya false prophet yang kembarnya siapa? Jangan false prophet. Apanya prophet yang kembarnya siapa? Apanya prophet yang kembarnya siapa? Oke, Yohanes 14:10 jawabannya. Tolong baca. Yohanes 14 ayat 10. Apanya prophet
yaitu kembarnya siapa? Yohanes 14:10. Tidak tahukah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Perkataan yang aku ucapkan bukan perkataanku, itulah perkataan Bapa yang bekerja dalam aku. Di ayat 9, Filip, kamu tidak tahu? Kamu lihat saya, lihat saya, lihat Bapa, sama dengan dengar firman Bapa yang saya ucapkan. Artinya Tuhan Yesus adalah seorang nabi dalam pengertian yang kembar dengan Bapa adalah firman-Nya Tuhan Yesus adalah firman-Nya Bapa. Artinya pertanyaannya, apanya nabi, kembarnya siapa? Firman-Nya nabi, kembar firman-Nya Bapa. Setuju? Apakah setuju? Oke. Apa yang sama yang dimiliki nabi, yang dimiliki Bapa? Firman. Apakah firman nabi image daripada firman Bapa? Ya. Dan apakah nabi itu kita tahu diinspirasikan oleh apa? Roh. Rohnya siapa? Kristus. Bukankah spirit of prophecy, roh nubuat, sama ini? Sama. Artinya sebenarnya ini apa? Roh Kudus, Anak, Bapa. Roh Kudus, no, bukan Trinitas. Bukan Trinitas. Rohnya mereka, Anak, Bapa. Bapa, Anak, rohnya mereka. Oke? Mari kita lihat. Dragon adalah Bapa. Vatikan anaknya. Dan Amerika adalah rohnya mereka. Rohnya mereka. Oke. Amerika adalah false prophet, rohnya mereka, atau jubirnya mereka. Apa jubirnya bilang? 13 ayat 13. Apa jubir bilang? 13. Wahyu. Wahyu 13. Apa jubir bilang? No, 12 dulu. 13-12. Apa jubir bilang? Ini sekarang jubir, oke? Amerika false prophet. Jubir 13. Kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembahnya pertama yang buka baratnya selama. Oke, terima kasih. Kita mau lihat bahasa Inggrisnya, tapi terima kasih. 12 Bowie, 13-12. Ini kelewatan. Ini jubir ya. Apakah Roh Kudus waktu dia berfirman itu firman anak, yaitu firman Bapa? Dan apakah Amerika rohnya mereka atau jubirnya mereka? Jadi dia menggunakan mereka punya whatever. Dan Amerika menggunakan kuasa naga. Dan di 13:2 dan Amerika menggunakan kuasa beast. Di 13:2 beast terimanya dari naga. Sama nggak? Sama. Apakah ada kaitan dengan 2 Tes 2 ayat 9? Deceivableness, believe a lie. 2 Tes 2 ayat 3. Iya. Iya. No, itu bukan 2 Tes 29. Itu 2 Tes 2 ayat 3. Bukan 9. Kalau di 9 itu deceivableness. Okay. Tunggu, brother. Saya akan jawab dulu Brother Alex, baru saya jawab. Brother Alex, itu jawabannya. Oke? Oke. Maksudnya ini tadi kan kita lihat langsung disimpulkan ke Amerika kan, semua Amerika. Yang Yang mana ini? iya, yang jadi palsu kan. Oh iya. Langsung dibilang Amerika kan.
15 dan 12. Nah, yang kita lihat kutipan nomor 2 dibilang ada patung binatang itu kan dibilang akan berbicara kan. Tadi langsung Ya, disimpulkan, itu di 13. sekarang kalau yang nomor 2 dia bilang kita akan ada satu patung binatang itu adalah satu badan agama yang menyerupai binatang itu. Iya, betul sekali. Ya kan? Jadi, nah sekarang kalau kita ke fisiknya dulu yang kita lihat, patung binatang yang persis dengan binatang pertama adalah Yap. satu badan agama yang menyerupai. Betul sekali. Ketika, nah sekarang kalau kita ke badan agama itu badan agama apa yang persis sama dengan? Ya, jadi badan agama yang tidak protes lagi. Sebenarnya kalau tadi Iya. kan langsung dibilang Protestan. Itu dia. Jadi itu soal langsung besar. Itu jawabannya. Iya. Badan agama yang mengaku protes tapi tidak protes lagi. Titik. Itu dia jawabannya. Itu dia. Oke. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Oke, mari kita ke Wahyu 13:11. Sudah dapat, Saudara Victor? Nggak protes lagi, oke? Jadi kalau saya bilang protesan, saya nggak protes, saya lah itu. Artinya itu adalah sentini. Kalau dia nggak protes, iya. Iya, karena kalau ada yang dulu murni sekarang sudah tidak jadi. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Kalau kita bicara nanti ke nominal, bilang, oh mana buktinya itu? Nah ini seperti yang sudah saya alami di Saudara Jeffrey. Betul, betul. Jadi ujung bilang aja Protestan di Amerika. Oh, Sementara Advent di mana kedudukannya? Advent bukan di Amerika. betul. Jadi begini, ada satu hal yang saya mau kebetulan present truth pada umumnya di sini semua. Sekaligus lah supaya waktu pulang make sure ini ditekankan. Saya nggak merubah posisi saya mau mengklarifikasi posisi saya tentang Babylon. Advent nggak akan pernah jadi Babylon. Yang jadi Babylon adalah orang yang mengaku orang Advent. Titik. Make sure kita semua mengerti, oke? Make sure kita mengerti. Namanya ada, nama ini yang tidak akan menjadi Babylon. No, jangan bilang namanya. Orang yang mengaku Advent tapi enggak lagi itu Babel. Tapi Advent yang benar-benar Advent enggak akan jadi Babylon. Organisasi Babylon boleh? Oh, spesifik aja organisasi yang mengaku Advent ya itu nih. Spesifik aja. Yang penting bukan kebenarannya ya. Karena kebenaran Tuhan nggak karena padam dan oleh sebab present truth lah Advent tetap berdiri tanpa jatuh. Betul? Yang mengaku yang jatuh. Oke. Jadi berarti yang brother bilang tadi ini Advent yang benar dan yang tidak benar. Yap, betul sekali. Advent kalau di jalur yang benar tidak akan pernah jadi Babel. Betul sekali. Tapi kalau organisasi sana pada Yang masih mengaku Advent itu yang jadi Babel. karena menolak kebenaran itu. Betul sekali. Contoh, karena masih ada 3 menit lagi. Apakah 9/11 kita tinggalkan Babel? Dan kalau ini sudah jadi Babel, waktu kita keluar, apakah kita Babel? Kita apa? Jadi apakah selalu ada yang keluar untuk mempertahankan kemurnian dan menjadi murni sendiri? Artinya yang keluar lah sebabnya Advent tetap murni. Dan Advent nggak pernah akan jadi Babel. Ya tadi macam saudara Reni bilang tadi itu jadi bumerang sih kalau bilang. Karena orang bilang Advent sampai tutup kiamat tidak akan, maksudnya orang masuk organisasi. Ngerti. Tidak akan pernah jadi Babel. Dan itu benar kalau pengertian kita. Iya kalau pengertian kita, tapi kalau pengertian kita dipakai untuk yang di sana Tidak benar. tidak benar. Oke. Karena ditolak. Betul sekali. Oke, setuju ya? Ya. Jadi kalau ada orang target, bilangnya agama apa sekarang? Well, bilang apa? Mengaku saja, no, kita mau. Well, tunggu. Kita mau saudara Jeffrey jawab sendiri. Oh, masih di gereja situ dah. Oke, tunggu. Jawab dulu. Apa jawabannya? Saudara agama apa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Saya orang apa? Apakah salah itu? Oke? Jadi pikiran orang, oh masih di gereja kan? Bukan soal apa yang mereka pikir, apa yang benar walaupun mereka salah mengerti. Kita please God atau please man? Please God. Pusing amat mereka salah mengerti. Karena bukan itu tujuan kita. Yang penting kita benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Saya mau jelaskan sesuatu tapi saya sudah lupa dan saya tahu sudah TikTok. Jadi tambah TikTok tambah lupa. Jadi dilupakan saja.
apa yang tadi saya ingat. Oke, kita tutup. Oke, mari kita sama-sama berlutut dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih pada sesi pertama di mana kami sudah mempelajari prinsip-prinsip fondasi, fundamental principle daripada kebenaran Tuhan yang kami perlu untuk mengerti secara intelek. Dan kami harus bisa reason bahwa itu memang benar dan masuk akal sesuai dengan rumus Alkitab yang sudah dijelaskan oleh Roh Kudus yang sangat jelas. Sekarang kami harus mempraktekkan prinsip-prinsip yang benar agar kebenaran ini bisa masuk ke dalam hati kami. Karena disitulah persoalan manusia yang harus dibersihkan dan dirubah. Dan disitulah karakter kita akan dibentuk untuk siap pada saat midnight. Sama-sama dengan kami terus Tuhan, sisa daripada hari ini kami akan istirahat, makan siang, dan nanti akan lanjutkan sesi berikut. Kiranya semua kegiatan kami setelah saat ini hanyalah merenungkan dan menyembunyikan akan firman Tuhan dalam hati kami, agar kami tidak bisa berdosa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu mau mendengar dan selalu menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu nanti saudara-saudara.